Selamat siang. Iya, Pak, ini kan kemarin baru saja dilaksanakan Malaysian Open ya, Iya, Master iya, iya, dari iya. Thailand juga. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Pak Agus sendiri untuk PBS ini bagaimana menanggapi ini? Saya pikir saya tidak akan menanggapi spesifik event per event, tetapi kami punya semacam rule of thumb terkait dengan turnamen yang diikuti setelah Oktober 2023. Bahwa setelah Oktober 2023, teman-teman tahu bahwasanya kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh PBSI. Dan pada saat itu merespon kritik terkait dengan masalah yang dihadapi dalam konteks Asian Games, kita kemudian meresponnya dengan membentuk apa yang kita sebut dengan Satgas dan Pokja Road to Olympics. Nah, Satgas dan Pokja Road Olympic itu merumuskan satu hal penting, salah satu diantaranya adalah semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari Oktober sampai dengan bulan Juli itu merupakan bagian dari kegiatan Road to Olympics. Jadi apapun kegiatannya itu diharapkan memberikan dukungan. Pertama memberikan dukungan untuk potensi keikutsertaan, which is kita sekarang sudah lihat ya, sejumlah cabang boleh dikatakan kita berdoa agar semua cabang masuk, mulai dari men's singles, men doubles, women singles, women double. Nah, yang terakhir ini kita kondisinya masuk, tetapi kita berharap betul-betul masuk, yaitu mix, ya, polanya kurang lebih seperti itu. Nah, saya tidak akan katakan bagaimana Malaysia Open, Thailand Open, Malaysian Master, Thailand Open, tetapi saya ingin katakan bahwasanya ini merupakan bagian yang nggak terpisahkan. Kan ada beberapa tahap ya yang kita lakukan. Yang penting semua aktivitas itu adalah merupakan bagian dari penguatan bagi kita, sehingga pada saat di Olimpiade atlet-atlet kita itu bisa siap dan kemudian ya kita sama-sama berdoa agar dapat mempertahankan tradisi emas Olimpiade. Kenapa? Karena dengan segala hormat dalam 3,5 tahun ini gelar juara yang kami kumpulkan dari BF Super Series itu cukup banyak, lebih dari 100 gelar juara dunia. Ya kan polanya itu. Dengan demikian, oke, ini tetap kita ikuti, tetapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan menuju ke Olimpiade Paris. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Ini kan untuk prestasi badminton atau bulu tangkis kan ini lagi naik daun nih Pak, sedang Ya, bagus sekali. Nah, apa sih yang PBSI lakukan untuk para atletnya? Ini seperti apa Pak? ya, jadi tadi saya ulangi bahwasanya kami sempat mengalami masalah ya di Asian Games kemarin 2023, dan itu adalah kalau kami katakan bahwasanya itu adalah masalah kegagalan kita yang paling besar di luar bahwasanya di zaman saya sejumlah di zaman kami, maksud kami, sejumlah rekor berhasil didapatkan. Kami sudah dapat emas Olimpiade, kami sudah berhasil mendapatkan Thomas di 2021, 2020 diselenggarakan 2021 yang 19 tahun. Kami juga berhasil membuat All Indonesian Finals setelah sekian puluh tahun, dan kemudian masuk final bersama Thomas dan Uber, tetapi kemudian memang ada masalah. Jadi ada beberapa bulan di mana kemudian prestasi kita mengalami declining. Nah, merespon itu kita tidak melakukan upaya yang parsial, tapi kita lakukan upaya yang komprehensif. Semua stakeholder bulu tangkis itu kita libatkan, dan itu dia tadi bentuknya adalah kita bentuk apa yang kita sebut dengan Pokja Satgas Road to Olympics, yang secara bertahap dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses evaluasi menyeluruh, kemudian kita lakukan pelembagaan, jadi institusionalisasi, kemudian kita lakukan pemantapan dan pematangan, ya. Jadi di awal-awal di bulan Oktober itu kita mencoba untuk mengumpulkan berbagai hal. Apa sih kekurangannya? Kita pengen dengar juga, kita libatkan stakeholdernya bulu tangkis, para pemain-pemain, para legenda bulu tangkis. Kemudian instrumen seperti sport science-nya kita tambah, kemudian tim psikologinya kita perbaiki sedemikian rupa. Dan kemudian dari situ kami lakukan berbagai macam upaya, lihat kemudian kita evaluasi lagi pelatihan fisiknya, chemistry antara kemudian atlet dan kemudian coachnya, karena ini merupakan bagian yang sangat penting ya. Coach itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi untuk atlet itu bisa menang. Nah, setelah itu kita lakukan, alhamdulillah perubahan tuh memang ada. Jadi dari bulan November ke sana ada, dan kemudian kita sudah tahu nih
kan ketuanya udah disetujui di bulan Oktober, tetapi bentuk lembaganya sendiri itu kemudian baru mulai aktif di 2 bulan kemudian. Jadi bentuk lembaganya sudah ada, kemudian kita melakukan pemantapan dan kemudian terus dilakukan pematangan. Jadi semua yang kita lakukan sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kita untuk maju ke Road to Olympics ini. Jadi payung besarnya adalah Road to Olympics. Road to Olympics. Road to Olympics semuanya, baik kemudian yang bersifat kemudian penugasan dari para atlet untuk mengikuti turnamen-turnamen internasional, regional, kontinental maupun global, maupun juga penyelenggaraan. Jadi kita kan juga punya event sendiri yang kita laksanakan di sini yang kita sebut dengan Indonesia Open dan Indonesia Master. Indonesia Master dan Indonesia Open itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Nah, saya katakan sama teman-teman bahwasanya jangan sampai kemudian kita push begitu besar atlet kita untuk di sini, kemudian ada resiko cedera. Misalnya sebagai contoh, justru di main eventnya mereka malah gagal tampil atau tidak bisa tampil dengan optimal. Apa harapan terbaik dari Road to Olympics untuk? Ya, sudah barang tentu kita berusaha dengan semua kemampuan, dengan semua apa yang kita miliki untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu kita mempertahankan tradisi emas dari bulu tangkis kita ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita capai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemirsa, dari khususnya badminton lovers untuk memberikan narasi-narasi positif, memberikan encouragement kepada atlet-atlet kami agar mereka punya semangat yang tinggi untuk dapat memberikan performa terbaiknya. Kalau ada kritik silahkan diberikan kepada kami, kepada saya khususnya sebagai ketua umum bulu tangkis, tetapi kepada para atlet kami mohon kepada mereka diberikan narasi-narasi yang positif. Nggak apa-apa, semua silahkan dihujat, tapi arah hujatan lebih baik kepada pengurusnya, khususnya kepada kami sebagai ketua umum. Pak, iNews adalah salah satu stasiun TV di Indonesia yang sangat konsisten untuk menayangkan turnamen olahraga khususnya bulu tangkis. Ya. Kita udah beberapa tahun ini ya. Bisa disampaikan Bapak komentarnya mengenai ini? Begini, saya ingin menyampaikan bahwasanya media itu kan punya sejumlah fungsi ya. Ada yang kita sebut dengan fungsi sebagai instrumen pemberian informasi, instrumen hiburan, tetapi juga ada edukasi dan juga kontrol sosial. Nah, apa yang dilakukan oleh iNews dalam konteks konsisten menayangkan Thomas dan kemudian Uber ini merupakan bukti bahwa iNews punya paling tidak menjalankan 3 fungsi diantaranya. Instrumen informasi dan hiburan dan utamanya edukasi. Kenapa Thomas dan Uber? Karena Thomas dan Uber itu merupakan event penting bulu tangkis di mana atlet-atlet bulu tangkis kita mempunyai kesempatan besar untuk sampai kepada titik tertentu bahkan bisa menjuarai. Dengan kemudian ini konsisten ditayangkan, bukan hanya ada konten, ada muatan informasi di dalamnya, tetapi juga ada muatan edukasi. Bahwasanya orang tidak hanya bicara olahraga untuk menjadi sehat, tetapi juga merupakan sarana untuk meraih prestasi. Oke, baik. Lagi, iNews punya tagline The New Home of Badminton. Bagaimana Pak? Nah, saya ingin bicara agak panjang sedikit ya mengenai masalah ini. Kita tahu betul bahwasanya antusiasme masyarakat ya terkait dengan Thomas dan Uber ini besar sekali. Dan saya pikir itu sesuatu yang wajar karena dalam 3,5 tahun terakhir ini PBSI telah berhasil menunjukkan hasilnya ya dengan lebih dari 100 gelar juara dunia termasuk emas Olimpiade, Thomas, All England ya dan sejumlah gelar dari BWF Double Series. Jadi ini sesuatu yang besar. Dan orang kemudian menonton, ya, melihat sesuatu itu kan bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk informasi, tetapi juga untuk memenuhi ekspektasinya. Apabila ekspektasi itu terpenuhi, mereka akan menjadikan informasi itu tidak hanya untuk menempatkan sesuatu, tetapi juga merasa terhibur. Jadi ada hiburan di dalamnya. Nah, Thomas dan Uber itu memberikan harapan kepada penonton kita bahwasanya Indonesia juga punya sesuatu di kancah internasional. Dan dengan menjadikan iNews sebagai home of badminton, maka iNews sekali lagi menunjukkan komitmennya untuk kemudian menjadi media yang punya komitmen besar menjadikan bulu tangkis sebagai sarana olahraga, tetapi juga informasi, edukasi, dan sekaligus juga hiburan. Dan saya pikir ini sesuatu yang baik, ini satu pilihan strategis yang cerdas saya pikir.